Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar sobat poesi? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini Empo mau ngebahas beberapa pertanyaan yang masuk ke DM poesi. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram poesi, yuk mampir ke Instagram poesi kemudian follow ya. Jadi Empo akan bahas secara bertahap ya. Oke, sebelum lanjut ke video, pastikan juga kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, keep for watching. Jadi pertanyaannya yang sering banget ditanyakan adalah kondisi PD pasca abses PD itu terjadi ya. Jadi banyak banget nih yang tanya atau kepo, atau orang yang tidak mengalaminya pun bertanya-tanya. Karena sebenarnya mereka menganggap itu kalau abses PD itu sama dengan cancer, jauh banget ya. Jadi ada yang bilang dipotong lah PD-nya, terus ada yang bilang dibuang lah PD-nya, seperti itulah asumsi-asumsi kebanyakan orang itu seperti itu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Nah, kalau yang terjadi pada kasus abses PD itu hanya yang pertama nih, meninggalkan bekas lubang, bekas nanah keluar. Jadi kalau bekas lubang atau lubang tempat nanah itu keluar hanya ada satu, ya maka hanya akan meninggalkan bekas satu lubang itu aja. Dan seperti koreng biasa kok, enggak yang namanya sampai melebar gitu, enggak, hanya satu titik aja. Dan kasus ini pun tidak hanya terjadi satu titik aja, bahkan ada yang lebih, karena beberapa yang masuk ke DM poesi yang konsultasi, mereka juga ada, Empo, aku tuh titik nanahnya itu atau titik matanya itu lebih dari satu, ada yang 3, ada yang 2, ada yang cuma 1 juga, tapi paling banyak itu adalah 3 titik. Nah, jadi hanya kondisi PD pasca abses itu ya hanya meninggalkan bekas lubang itu, bekas nanahnya itu keluar, jadi berlubang gitu, tapi dia akan tutup sendiri. Dan prosesnya itu, penutupannya itu memang cukup lama dan nggak bisa instan. Kuncinya adalah di pengobatan secara rutin yang sudah pernah Empo share gimana cara mengobati abses itu ketika sudah pecah, itu udah ada ya di video Empo, kalian tinggal simak aja di video sebelumnya. Nah ini nih, nanti Empo sematkan di sini linknya. Nah, kondisi yang kedua adalah berkurangnya pembengkakan. Nah, jadi ini banyak banget yang tanya nih, pembengkakan. Jadi pasca abses itu terjadi, jadi ada bagian yang bengkak, mengeras seperti itu ya. Nah, ini banyak banget yang tanya, Empo, aku tuh udah sembuh, udah nggak keluar nanah, tapi kondisi PD aku tuh mengeras di bagian sekitar yang bekas abses itu. Nah, sebenarnya sama aja, Empo pun seperti itu. Dan proses penyembuhannya itu nanti berangsur dengan sendirinya kayak gitu. Dan kalau udah memang lukanya udah nutup kering, kemudian masih ada pembengkakan yang mengeras, itu didiemin aja kalau Empo ya sih. Nanti biasanya sampai 2 bulanan gitu, nanti dia akan normal sendiri kok. Buktinya saat Empo kena abses pertama itu dan kondisinya sama, PD juga mengeras pasca udah kering. Dan alhamdulillah anak kedua juga Empo masih bisa memberikan ASI. Jadi gak usah khawatir ya mams, untuk kalian yang mengalami abses terus khawatir untuk tidak memberikan ASI lagi sama si baby, nanti bisa kok. Jadi seiring berjalannya waktu, PD kita juga akan normal lagi, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah sudah tidak adanya rasa nyeri pada PD. Jadi misal nih PD tadi kondisinya masih bengkak, nah dan mengeras, tapi masih ada rasa nyeri. Nah, itu bisa jadi masih ada sisa nanah yang tersimpan di PD, jadi belum bersih gitu loh mams. Nah, caranya gimana? Ya kalian tetap rutin diobatin kayak gitu. Dan kalau mau memang cepat sembuh ya tetap harus konsultasi sama tenaga medis. Kayak Empo juga begitu absesnya pecah, tetap Empo konsultasi sama tenaga medis untuk mengobati lewat bagian dalam. Kalau luar kan Empo bisa sendiri, tapi untuk yang dalam Empo juga butuh obat kayak gitu. Jadi di luar kering ya, di dalamnya juga harus kering kayak. Nah, yang keempat,
PD sudah tidak lagi memerah atau meradang ya, karena kalau PD kita tuh masih merah, otomatis itu masih terjadi peradangan. Nah, makanya kalau kemarin itu beberapa tuh konsultasi, Po ini udah pecah kayak gitu kan, dan itu udah keluar nanahnya. Maaf ya, kalau kalian mau share foto pun nggak apa-apa, Po juga langsung hapus itu foto, Po hanya melihat kondisinya aja. Dan Po bilang lah ini masih merah, otomatis masih meradang, jadi harus dibantu dengan kompres atau balur lagi dengan kutus-kutus seperti itu. Jadi nggak abai juga dengan diobatin nahnya NHCl aja ya, kutus-kutusnya tetap harus diolesin, kemudian dibersihkan rutin. Jadi nggak cuman hanya dibersihkan dengan NHCl aja, kalau memang masih meradang harus dengan kompres dan oles kutus-kutus setiap malam atau pagi, siang, sore, itu boleh banget untuk kutus-kutusnya. Yang penting jangan lupa dibakar terlebih dahulu sampai dengan meletup-letup. Nah, kondisi yang kelima, seiring nanti berjalannya proses penyembuhan abses, nanti kondisi PD kalian akan sedikit menghitam di area bekas absesnya tersebut. Nah, gimana cara ngebersihinnya? Nah, kalau Mbak Yesi ini ngebersihinnya cukup boleh pakai kain kasa atau boleh juga menggunakan kapas kayak gitu. Kapasnya itu biasanya Mpok kasih baby oil atau air hangat. Nanti tinggal dibersihin aja secara halus. Jadi tinggal misalnya kapas yang sudah kalian celupkan baby oil atau air hangat, tinggal kalian lap aja pelan-pelan aja gitu. Itu sebenarnya tuh kotoran kayak daki gitu loh. Jadi kan kulit kita kan pertama besar ya, terus kemudian mengerut gitu kan, karena kembali ke semula, otomatis itu harus dibersihin lagi dengan yang seperti tadi Empo bilang. Oke, yang keenam, kalian harus pastikan tidak ada lagi nanah yang tersisa. Gimana cara ngelihatnya? Nah, biasanya Empo itu pakai kain kasa. Jadi kan selama pengobatan udah mau kering gitu kan, aku udah nggak pakai kain kasa tuh, karena paling pakai kain kasa itu sekitar 3-4 hari saat lagi banyak-banyaknya. Nah, selepas itu kan aku nggak pakai. Nah, itu untuk melihatnya lagi, Empu pakai lagi tuh kain kasa buat ditempelin. Nah, kira-kira kalau ditempel itu kan secara nggak sengaja kan kayak kita guling-guling gitu kan, jadi kan keteken gitu. Nah, nanti kan bisa dilihat tuh ada yang menempel atau tidak di kain kasa nanahnya itu. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang menempel, secara otomatis pasti ada nanah yang masih tersisa di PD kita. Jadi usahakan benar-benar kain kasa kita tuh benar-benar bersih. Jadi nggak ada lagi yang namanya tersisa lagi nanah, karena kalau masih ada tersisa nanah, ya menurut kalian gimana? Nggak bagus juga kan? Takutnya nanti dia tumbuh lagi seperti itu ya. Jadi pastikan nanah itu benar-benar habis dengan mengecek menggunakan kain kasa yang kalian tempel gitu. Nanti dipastikan kalau udah nggak meninggalkan bekas di kain kasa, nah berarti itu udah bersih. Oke, lanjut ke yang ketujuh. Nah, ini yang terakhir. Jadi kondisi PD kalian seiring berjalannya waktu pengobatan pasti dong akan mengalami yang namanya perubahan pada PD kalian, yaitu bekas lubangnya itu pasti akan mengering. Nah, mengering dan akan kembali normal. Dan normalnya itu sampai berapa lama? Lama sayang, nggak bisa instan, nggak bisa cepet. Yang penting kalian tetap happy, jalani pengobatannya terus, rutin kebersihin. Pokoknya tetap harus bahagia. Oke ya, pokoknya seperti itu. Jadi lama, nanti kering dengan sendirinya, nanti akan normal dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya itu ya dengan kalian juga harus rutin ngebersihinnya dan mengobatinya. Seperti itu. Jangan lupa konsumsi obat lewat konsultasi dokter juga ya. Nah, seperti itulah. Jadi kondisi PD pasca abses PD itu terjadi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik, tetap melakukan pemeriksaan secara dini seperti itu ya. Biar apa? Biar terdeteksi juga lebih awal lebih baik. Dan nggak usah panik, nggak usah khawatir, nggak usah takut juga, karena banyak banget yang DM ya masuk itu takut. Pastilah takut, apalagi abses itu terjadi pertama kali. Dan pertama kali juga ada kena abses itu ya takut. Tapi ya begitu kena yang kedua ya kayaknya udah biasa gitu ya. Jadi oke, semoga video ini bisa sedikit membantu atau menjawab pertanyaan kalian yang masuk ke DM Po Yesi. Jadi buat kalian yang pengen sharing, kalian boleh langsung DM Instagram
Poyesi. Jadi kalian tinggal follow lah ya, bantu follow juga Instagram Poyesi. Jadi kalian tinggal DM, konsultasi, sharing apapun tentang akses PD, karena real ini adalah pengalaman Poyesi dan bahkan sampai 2 kali. Dan pokoknya nggak usah panik juga ya sayang ya. Sekian dulu video dari Poyesi. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Salam sehat selalu dari Poyesi. Thanks for watching and see you in my next video. Bye bye.